Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, selamat berjumpa kembali. Walaupun perjumpaan kita itu hanya di udara, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka langsung. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kemudian kita bisa bertatap muka langsung dalam pembelajaran. Pada kesempatan yang pertama dalam tatap muka di udara ini tahun pelajaran 2020-2021, ini saya akan memberikan materi untuk kelas 11 Sejarah Indonesia, yaitu materi mengenai imperialisme kolonialisme. Materi imperialisme kolonialisme ini sudah Anda peroleh sejak Anda duduk di bangku SD, SMP, dan kemudian diulang lagi di bangku pendidikan sekolah menengah atas. Kalau kita berbicara mengenai imperialisme kolonialisme, apa kira-kira yang ada di benak kita? Yang ada di benak kita adalah mengenai penindasan, adalah mengenai penjajahan, adalah mengenai eksploitasi tenaga manusia, eksploitasi kekayaan alam yang sebesar-besarnya. Kenapa muncul imperialisme kolonialisme? Karena seperti kita ketahui, di dunia ini ada negara yang kaya, ada negara yang miskin, ada negara yang memiliki kekuatan yang lebih daripada yang lainnya, ada negara yang lemah. Sehingga apa? Setiap manusia, bahkan setiap bangsa itu dibekali dengan nafsu yang namanya nafsu keserakahan. Nah, imperialisme kolonialisme itu muncul karena adanya nafsu serakah dari suatu negara, dari suatu bangsa yang kuat, yang maju, yang lebih modern, yang memiliki kekuatan superpower. Sehingga apa? Mereka menginginkan negara yang lain untuk dikuasai, dijadikan sebagai negara jajahan. Nah, inilah yang menjadi penyebab, karena adanya kekayaan yang satu dengan yang lainnya tidak sama, adanya kekuatan yang satu dengan yang lainnya tidak sama, yang kuat menindas yang lemah. Kenapa kita belajar mengenai imperialisme kolonialisme khususnya di Indonesia? Supaya kita itu tetap mengingat siapa? Mengingat tokoh-tokoh, mengingat bangsa Indonesia yang memperjuangkan negeri ini menjadi negeri yang merdeka, menjadi negeri yang berdaulat, sehingga kita itu nanti menjadi bangsa yang tetap eksis di dunia internasional. Kita diingat-ingat selalu, kita diingatkan untuk tetap menghargai jasa mereka, para tokoh yang sudah memperjuangkan adanya negeri ini. Maka untuk sejarah itu, materi sejarah itu dari Anda duduk di bangku pendidikan ke sekolah dasar, kemudian di bangku pendidikan sekolah menengah, di bangku pendidikan sekolah menengah atas, ini diulang-ulang mengenai pendudukan bangsa Barat Indonesia, kedatangan bangsa Barat Indonesia, pendudukan Belanda, pendudukan Inggris, kemudian Jepang, kemudian sampai bisa merdeka. Ada tugas yang berat di pundak kalian sebagai generasi muda. Apa tugasnya? Mempertahankan negeri ini menjadi negeri yang tetap merdeka, berdaulat di dunia internasional. Tugas itu tidak mudah, anak-anakku. Tidak gampang, tidak semudah merebut kemerdekaan. Ingat bahwa kemerdekaan yang kita peroleh, yang sekarang ini kita nikmati, itu tidak pemberian, tapi adalah usaha dari para tokoh-tokoh bangsa kita, pendahulu kita, usaha dari bangsa dan rakyat Indonesia memperjuangkan, merebut kemerdekaan dari para kaum kolonial. Nah, kolonialisme, imperialisme, kita mengenal kolonialisme, imperialisme kuno, imperialisme modern. Lalu apa sebenarnya perbedaan imperialisme kuno dengan imperialisme modern? Nah, Anda nanti bisa membedakan imperialisme kuno, imperialisme modern. Nah, ini kita mengalami dua-duanya.
Imperialisme kuno kita mengalami, imperialisme modern pun kita mengalami. Waktu Anda duduk di bangku sekolah menengah, Anda mengenal 3G, gold, glory, gospel. Mencari kekayaan berupa logam mulia, berupa emas. Mencari kejayaan sebagai bangsa yang disegani, dan kemudian penyebaran agama Nasrani. Nah, itulah yang kita katakan sebagai imperialisme kuno, dengan dasarnya 3G itu tadi. Kalau imperialisme modern bagaimana? Oh, imperialisme modern berlatar belakang industri. Apa itu? Oh, mencari daerah bahan mentah atau negara yang memiliki bahan mentah untuk industri mereka. Mencari tenaga kerja yang murah, bahkan mungkin tidak dibayar, ataupun juga tempat pemasaran hasil industri. Ini adalah imperialisme modern. Nah, kita sebagai bangsa itu tidak menginginkan adanya atau kembalinya kolonialisme imperialisme di bumi Indonesia. Kita lawan imperialisme kolonialisme. Maka Anda lihat nanti di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, nah, yang menyatakan, yang menolak adanya penjajahan di dunia. Silakan nanti Anda cari, tugas kalian adalah alinea berapa, bunyinya bagaimana, yang kaitannya dengan kolonialisme, imperialisme atau penjajahan. Kemudian yang lainnya bagaimana? Kenapa mereka suka dengan Indonesia? Mereka datang, itu tidak hanya sehari, 2 hari, seminggu, bahkan bertahun-tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, seperti pemerintahan VOC, pemerintahan kolonial Belanda. 3,5 abad mereka menguasai wilayah Indonesia ini. Kenapa mereka suka dengan Indonesia? Kenapa bangsa Portugis, bangsa Spanyol sebagai pelopor penjelajah dunia, nah, juga mampir ke Indonesia? Mampir bukan hanya seminggu, 2 minggu, cukup lama, cukup bertahun-tahun. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang kaya raya, memiliki kekayaan alam yang berlimpah, memiliki hasil bumi yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa. Sebelumnya mereka memperoleh hasil bumi yang ada di Indonesia dari mana? Dari perdagangan internasional yang harganya cukup tinggi. Hasil rempah-rempah di Indonesia itu merupakan komoditas perdagangan internasional yang menggiurkan. Sehingga apa? Karena perdagangan internasional itu tadi memberikan hasil yang cukup lumayan, cukup besar, dan harga yang diperdagangkan itu cukup tinggi, rempah-rempah diperdagangkan dengan harga yang cukup tinggi, maka ada keinginan orang-orang Eropa mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah. Sampai di Indonesia, karena apa? Karena juga kemajuan orang-orang Eropa dalam menciptakan apa? Menciptakan arah penunjuk mata angin yang terkenal dengan kompas. 1510 sebenarnya Portugis sudah mendarat, sudah membuka kantor dagangnya di Goa India. Tapi apa yang mereka cari tidak didapatkan di sana. Baru kemudian setahun kemudian Portugis mendaratkan kapalnya di Malaka. Tepat sekali Portugis mendaratkan kapalnya di Malaka. Kenapa? Ternyata Indonesia, apa yang mereka cari semuanya ada di Indonesia. Nah, pada waktu itu tahun 1511, setahun kemudian 1512, di wilayah Nusantara ini di Jawa ada kerajaan. Silakan nanti cari pada tahun 1512 itu kerajaan apa yang kemudian mengirimkan pasukannya ke Malaka untuk melawan kekuatan Portugis dan apa tujuannya. Ini tugas ya. Nanti silakan Anda cari itu kerajaannya kerajaan apa dan siapa yang dikirim, namanya siapa, sebutannya apa, gelarnya apa, dan kenapa mendapat sebutan seperti itu, nama aslinya siapa, apa tujuan dari kerajaan Islam tadi. Silakan nanti Anda cari itu tugas bagi kalian. Tugas nanti bisa dikirim ke WA Group Sejarah Indonesia. Setelah Portugis nanti datang, siapa lagi nanti yang akan datang? Bukan hanya Portugis nanti yang datang, kemudian ternyata Spanyol kemudian juga datang ke Indonesia.
Setelah Spanyol, baru kemudian akhir abad ke-16 datanglah bangsa barat yang lain, yaitu Belanda. Nah, Belanda mendaratkan kapalnya pertama kali di mana? Di Banten. Dinakodai siapa? Cornelis de Houtman. Ini baru 1596 itu Belanda. Nah, cepat sekali nanti perkembangan Belanda. Karena apa? Setelah itu Belanda kemudian mendirikan komisi dagangnya yang namanya VOC 1602. Nah, ada tugas bagi kalian mempelajari tujuan didirikannya VOC. Kenapa kemudian 1602 Belanda kemudian mendirikan komisi dagang? Nah, dan tujuannya apa didirikannya VOC itu tadi? Nah, silakan nanti Anda cari, Anda pelajari mengenai kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, kedatangan bangsa Eropa yang lainnya, Spanyol di Indonesia, kemudian kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, dan juga nanti dilanjutkan kedatangan bangsa Portugis. Untuk pertemuan ini kita pelajari dulu mengenai ini, Portugis, Spanyol, kemudian kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, itu pun baru sampai VOC. Silakan nanti Anda cari tujuan didirikannya VOC. Jadi ada beberapa tugas. Saya ingatkan kembali. Yang pertama, tahun 1512 Kesultanan Islam di Jawa pernah mengirimkan utusannya. Siapa yang diutus ke sana? Kemana diutusnya? Nah, dan tujuannya apa? Kesultanan Islam di Jawa mengirimkan utusannya ke Malaka. Di bawah pimpinan siapa? Kemudian setelah itu Anda pelajari lagi mana bagian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kaitannya dengan kolonialisme, imperialisme ataupun penjajahan yang harus dihapuskan. Anda cari di pembukaan Undang Dasar 45 alinea berapa, bunyinya bagaimana. Yang ketiga, tugas selanjutnya, apa yang menjadi latar belakang bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia, apa yang mereka cari. Nah, kemudian yang lainnya lagi, kalau kita lihat, saya katakan tadi bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Indonesia memiliki hasil bumi yang banyak sekali, sehingga orang-orang Eropa senang sekali bercokol di Indonesia ratusan tahun, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Nah, ini kekayaan alam di Indonesia ini diimplementasikan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Pasal berapa, ayat berapa, bunyinya bagaimana. Bahkan dari kekayaan alam Indonesia ini, salah satu kelompok grup musik di Indonesia, nah, ini menciptakan sebuah lagu yang menggambarkan mengenai kekayaan alam Indonesia. Nah, ini Anda cari lagu apa, syairnya seperti apa yang menggambarkan mengenai kekayaan alam Indonesia. Silahkan dicari, ya. Itu tadi mengenai pembelajaran sejarah Indonesia untuk tatap muka yang pertama ini, dan selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.